Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Faza dan Dinda. Sebelumnya mari kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Karena tak kenal maka tak sayang. Oke, kenalin nih. Namaku Nadhiroh Aulia Faza. Biasa dipanggil Faza. Dan rekan saya, Hai, aku Nahwa Dinda Brilia, bisa dipanggil Dinda. Oke, jadi kita mau bahas soal komunikasi. Tema apa nih, Din? Temanya tentang apa sih komunikasi itu? Wah, pasti seru nih. Wah, iya jelas, karena komunikasi ini kan bukan sekedar ngobrol-ngobrol bareng orang aja ya. Karena komunikasi ini sangat-sangat luas banget. Nah, iya bener apa nih yang dikatakan oleh Dinda barusan, bahwa komunikasi ini sangatlah luas dan kita akan mengupasnya secara mendalam. Apa sih komunikasi ini sendiri? Jadi jangan bosan-bosan dengerin kita ya guys. Ya, langsung saja nih Din. Check it out. Oke nih, ngomongin apa itu komunikasi kan nggak lepas dari sejarah ya. Ya, bener banget. Jadi komunikasi ini juga memiliki sejarah tersendiri ya. Gak hanya sekedar komunikasi tatap muka bersama orang. Iya, jadi komunikasi ini sudah dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan zaman Yunani kuno loh. Wah, menarik nih Din. Kalau ngomongin sejarah komunikasi, berarti nih orang-orang sudah menerapkannya dari zaman dulu. Cuman tanpa kita sadari aja, ternyata di dalamnya terdapat bermacam-macam bentuk dan jenis komunikasi tersebut. Benar-benar, kalau dikupas secara dalam, banyak sekali kajiannya. BTW nih, kalau boleh tahu gimana nih Din awal mula sejarahnya? Iya, bahas asal-usulnya dulu nih. Jadi asal-usul ilmu komunikasi itu sendiri sebenarnya tampil pada zaman Yunani kuno atau sebelum Masehi yang digagas oleh Aristoteles. Dalam gagasan tersebut, Aristoteles ini menyebutkan nih bahwa di dalam komunikasi itu terdapat komunikator, pesan, dan penerima. Gagasan ini terus berkembang nih sampai kemudian melahirkan dua bentuk komunikasi yang masing-masing berkembang di benua yang berbeda. Pertama, ilmu publistik di Jerman, dan yang kedua ada ilmu komunikasi massa di Amerika Serikat. Gitu, Zah. Iya, tadi kan ada ilmu publistik dan ilmu komunikasi massa. Apa sih ilmu komunikasi publistik dan ilmu komunikasi massa itu? Biar kita semua tahu nih. Oke, aku bakal jelasin nih kata publistik itu dari mana sih. Jadi, kata publistik itu berasal dari bahasa Latin publicare yang artinya mengumumkan, dan dalam bahasa Jerman disebut publizieren yang artinya menjadi sebutan bagi ilmu publistik. Nah, publistik sendiri merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Publistik lebih dalam ke hal atau proses penyampaian informasi melalui media massa seperti radio, televisi, media online, media cetak, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi massa itu adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau gagasan kepada orang banyak nih, atau publik melalui media massa, media cetak, elektronik atau penyiaran, dan media online. Contoh komunikasi massa adalah berita di media, siaran di radio, dan televisi, dan postingan di media online. Seperti itu Faza, gimana nih? Kira-kira udah pada paham belum nih? Gimana nih guys? Pasti udah paham kan? Menarik ya pembahasan kita. Seru nih. Oke, kalau gitu gas lanjut. Oke, aku bakal lanjutin lagi nih ya. Kita masih membahas tentang sejarah komunikasi.
Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai suatu yang harus diberi perhatian, dikaji, ataupun distrukturkan. Namun nih, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani kuno itu berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk memengaruhi dan mengajak pada perkembangan awal. Batasan komunikasi yang dapat kita terapkan contohnya adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berpidato maupun diskusi. Dengan tujuannya nih, mendidik atau mengembangkan kepercayaan dan menggerakkan perasaan orang lain. Gitu guys, jadi komunikasi dulu itu agar bisa saling berhubungan antar manusia aja. Keren banget sih ini. Ternyata komunikasi ini sendiri sudah ada sejak zaman Yunani kuno. BTW, kita udah tahu nih gimana asal-usul atau sejarah komunikasi. Nah, sekarang lanjut nih, kita bahas tentang pengertian komunikasi menurut beberapa ahli atau tokoh. Di sini kita hanya mengambil 8 tokoh. Karena kalau kita ambil semua itu banyak banget. Bener banget, Za. Banyak banget tokoh-tokoh besar yang menyampaikan pemikirannya tentang pengertian komunikasi ini. Jadi, kita hanya mengambil 8 tokoh aja nih. Ya, betul. Oke, langsung aja aku bahas pengertian tentang komunikasi menurut beberapa tokoh. Oke, yang di posisi pertama ada dari Laswell. Laswell mengungkapkan cara terbaik dalam mengungkapkan proses komunikasi dalam menjawab pertanyaan, yaitu who says what, in which channel, to whom, and with what effect. Ya, jadi di sini menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan efek apa. Kemudian di posisi kedua ada Carl I. Hovland. Dia mengungkapkan komunikasi adalah proses di mana seseorang individu atau komunikator mengoperkan stimulan biasanya dengan lambang-lambang bahasa, yaitu verbal maupun nonverbal, untuk mengubah tingkah laku orang lain. Dan di posisi ketiga ada Theodorson dan Tidorson. Mereka mengungkapkan bahwa komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol. Dan yang keempat nih, ada Edwin Emery. Dia mengungkapkan bahwa komunikasi adalah seni menyampaikan informasi, ide, dan sikap seseorang kepada orang lain. Nah, seperti itu beberapa teori menurut pakar yang dapat aku sampaikan. Kemudian di posisi berikutnya ada siapa nih, Din? Oke, aku akan ngelanjutin dari apa yang tadi udah disampaikan sama Faza, yaitu pengertian komunikasi menurut beberapa tokoh. Langsung aja nih ya. Yang kelima ada Dalton A. McFarland. Dia mengungkapkan bahwa komunikasi adalah suatu proses interaksi yang mempunyai arti antar sesama manusia. Yang keenam ada William Alvik. Dia mengungkapkan bahwa komunikasi adalah proses sosial dalam arti pelemparan pesan atau lambang yang mana mau tidak mau akan menumbuhkan pengaruh pada semua proses dan berakibat pada bentuk perilaku manusia dan kebiasaan. Yang ketujuh ada A. Winnet.
Dia mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan proses pengalihan suatu maksud dari sumber kepada penerima. Proses tersebut merupakan suatu seri aktivitas, rangkaian atau tahapan-tahapan yang memudahkan peralihan maksud tersebut. Dan yang terakhir ada tulisan oral dan visual. Carl Friedrich Knapp menurutnya adalah komunikasi merupakan interaksi antar pribadi yang menggunakan sistem simbol linguistik seperti simbol verbal atau kata-kata dan nonverbal. Sistem ini dapat disosialisasikan secara langsung atau tatap muka atau juga melalui media lain. Nah, seperti itulah menurut ke-8 ahli atau tokoh-tokoh yang menyampaikan pemikirannya tentang pengertian komunikasi. Selanjutnya nih, gimana Za? Wah, banyak juga ya pendapat-pendapat dari beberapa pakar komunikasi. Dan selanjutnya, kita gak mau kalah nih. Tidak hanya para ilmuwan saja yang mempunyai pendapat terhadap ilmu komunikasi. Kita juga punya pendapat sendiri komunikasi menurut pandangan kita loh. Oke, bisa Kak Dinda dulu nih ya. Kalau menurut Kak Dinda, apa sih komunikasi ini sendiri? Wah, seru nih. Oke. Komunikasi kalau menurutku adalah proses pertukaran informasi atau pembicara yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Seperti menurutku, karena kita melakukan proses komunikasi, kita pasti akan mendapatkan informasi atau kabar baru nih tentang apa yang kita bicarakan. Jadi aku bisa bilang dengan tukar informasi gitu sih. Kalau menurut kamu sendiri gimana, Faza? Oke, sekarang aku ya. Jadi menurut aku, ilmu komunikasi itu luas banget. Bisa kita lihat dari ulasan-ulasan tadi. Ilmu komunikasi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari proses penyampaian pesan ke dalam beberapa tingkatan. Media salah satunya. Jadi ilmu komunikasi ini menurutku tidak hanya pandai berbicara saja, tetapi kita butuh skill dalam dunia digital seperti kita berbicara menuangkan perasaan ke dalam beberapa media. Kan media ini sekarang menjadi hal nomor satu. Karena hal tersebut jalan satu-satunya semua orang untuk berkomunikasi. Dan media sosial ini dinilai sangat efisien dan juga sifatnya yang fleksibel. Jadi ilmu komunikasi ini juga bisa membuka ruang bagi para introvert buat mengekspresikan diri mereka lewat jejaring media sosial. Karena bukannya mereka tidak bisa berbicara di depan umum, tapi dia lebih banyak speak up di media platform seperti YouTube, podcast, dan lain-lainnya. Oke, begitu sih ilmu komunikasi menurut aku. Wah, gak kerasa banget nih udah sampai di penghujung acara podcast kita. Gimana nih guys, seru gak? Seru dong pasti. Seru banget, gak kerasa juga kita harus menyudahi podcast kali ini. Oke, kalau gitu sekian apa yang bisa kita bicarakan. Kurang lebihnya kita dengan tulus memohon maaf. Dan kalau dari omongan kita berdua ada yang salah, kita juga dengan tulus memohon maaf. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Bye.